jangan sampai bosan-bosannya ya. Nah, sekarang nih kita membahas tentang fenomena yang sangat lucu ya, tapi itu nggak beradab banget gitu. Bercanda boleh, tapi lucu-lucuan boleh, tapi nggak boleh sampai menghina mentalnya, menghina psikos ya apa? Aduh susah ngomongnya. Ya menghina gitu loh, nggak boleh. Salah satunya adalah meludah. Ya kan? Apalagi di sini ya, di dalam hukum kita Indonesia tuh ada. Ya kan nggak boleh ngeludah itu faktanya. Faktanya itu kan bahwasannya kita ya ini sudah viral juga, ada namanya lagi viral yaitu Bang Sad Boy ya. Fajar Sad Boy. Kan udah tua, masa Bang. Iya dia Bang Sad. Fajar Sad Boy itu yang dia diundang ke podcast entah gimana gitu, tiba-tiba dia diludahi kayak gitu, dan berbagai macam ragam komentar dari YouTuber lain juga. Ini mah cuma ludah bercandaan kok. Ada lagi nih yang paling kalau bercanda itu memang boleh ya ngeludah. Nah gitu. Nanti dari tanggapan Kang Dede dan Kang Yuda tuh gimana nih? Soalnya kan di dalam hukum di Indonesia juga ada pidananya loh meludah kayak gitu. Dan apalagi di Islam, kalau di Islam itu ada meludah dilarang keras meludah di depan atau di sebelah kanan kayak gitu. Apalagi di depan mukanya. Itu gimana gitu menurut Kang Deddy dulu? Silakan, kayaknya udah menggebu-gebu nih. Silakan. Apa itu? Ya jadi candaan, konteksnya candaan. Boleh nggak candaan itu menghinakan orang, merendahkan orang. Itu tadi. Jadi namanya Rasulullah SAW itu juga dulu suka bercanda. Gitu. Sama para sahabat bercanda, sama Imam Ali bercanda, sama Umar. Ya biasa sebenarnya candaan itu boleh. Ya, tapi ya tidak boleh. Ya Rasulullah itu nggak pernah candaan itu sampai menghina. Apalagi bohong ya. Menghina itu menghina fisik nggak boleh. Menghina sehina-hinanya itu diantaranya dalam meludah itu. Jadi ludah itu meskipun suci ya kan, tapi itu dianggap menjijikan gitu. Ya, jadi ludah itu suci. Tapi ketika diludahkan kepada tempat yang tidak pas gitu, kayak ke muka, itu dianggap adalah sesuatu yang sangat merendahkan sekali. Dan itu sama Islam tentu dilarang ya, karena melanggar adab ya. Merendahkan manusia itu dia melanggar adab yang sudah ditentukan di dalam syariat Islam. Karena manusia itu kan mulia, ya kan. Jadi kita itu adalah manusia yang dimuliakan sama Allah ya. Kalau di dalam Al-Quran itu banyaklah yang menyebutkan kemuliaan kita ya kan. Misalkan laqad khalaqnakum fi ahsani taqwim gitu. Jadi kita itu diciptakan pada bentuk yang paling sempurna. Ketika itu maka tidak boleh manusia itu menghinakan manusia yang lain. Hukumnya haram. Ya, maka kalau candaan kemudian sampai meludah ya, maka meludah itu adalah dosa lah, dosa, termasuk dosa yang cukup besar gitu kan, menghina. Apalagi kalau pelaku yang diludahi itu nggak ridho, nggak terima tuh gimana ya? Kemudian ini maka ya kalau di sistem Islam itu hakim nanti bisa mengadili sesuai dengan hukumnya, itu hukum ta'zir. Kalau di kalangan masyarakat sendiri tentu ini muncul pro dan kontra, apalagi masyarakat sekarang ya yang suka bercanda dan sebagainya. Tapi mayoritas kalau orang yang punya hati itu pasti akan reaksi keras lah, nggak boleh lah sampai meludah gitu. Apalagi orang Islam gitu. Ya kan adanya tindakan kayak gitu tuh ya biasanya kan itu bagian respon hasil dari sebuah interaksi. Pada saat interaksi itu menghasilkan sebuah respon ketidaksukaan, mungkin respon untuk merasa bahwa dirinya itu punya kemampuan superior dibandingkan lawan interaksinya, sehingga ada kemungkinan untuk merendahkan gitu ya. Pada saat lawan interaksinya itu tidak satu frekuensi ataupun tidak satu pemikiran. Nah, pada saat
kejadian meludah ini kan tidak satu kali ya, tetapi sudah kalau nampak di layar kaca YouTube gitu ya sudah 2 kali gitu. Dengan orang berbeda ya. Sama juga. gitu. Ya, yang bersangkutan dengan yang bersangkutan sama. Sama. Apa jadi karakter jangan-jangan? Jadi pelakunya sama, korbannya sama. Yang Di tempat pertama yang berbeda? di tempat yang berbeda. Yang satu di podcastnya Bang Deddy, yang satu di podcastnya yang Firmawan itu. Itu waktu itu kan kenapa mereka berdua diundang di podcastnya Deddy karena di podcastnya yang Firmawan itu viral gitu, mereka diundang kan. Dan itu kejadiannya 2 kali dan dengan orang yang sama. Berarti kan tandanya bukan kebetulan ya, tetapi mungkin ya ada unsur kesengajaan juga. Nah, ya walau bagaimanapun ya, dalam sisi etika moral gitu ya, kita sebagai warga Indonesia, apalagi sebagai seorang Muslim, ya dilarang lah kita merasa diri itu lebih baik daripada orang lain dengan cara merendahkan orang lain, apalagi dengan meludahi gitu ya. Itu kan sesuatu yang ya, apalagi meludahi wajah gitu ya. Entah itu ludahnya kena sampai ataupun nggak sampai gitu ya. Ya sama aja gitu ya, karena ada satu tujuan gitu ya. Ya kalau meludahnya ke samping misalnya, ini kan meludahnya ke depan muka. Lawan bicaranya di sana, meludahnya ke arah sana. Berarti kan tandanya ada satu unsur kesengajaan. Tuh, ada sengaja untuk merendahkan. Sengaja untuk merendahkan. Kata kayak jijik ya bahasanya. Ya jijik. Beda kalau orang misalnya lagi di angkot, dia ngeludah keluar. Kena muka orang. Lagi naik motor. Itu kan sengaja ya? Nggak sengaja. Sup, malah kesana. Yang namanya kan set. Yang namanya Nggak sengaja. Itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Bedanya kan Di tempat umum. di dalam etika itu Ya. meludah sebenarnya nggak boleh. Iya. Dengan tidak ada tujuan unsur ke muka segitu ya. Makanya Tetapi itu bersalah gitu. Orang meludah di jalan lagi naik motor, tujuannya ke bawah, tapi ternyata terbang. Yang namanya angin, Bang. Ya, tandanya meludah tanpa sengaja, tanpa ada tujuan merendahkan, tapi di tempat yang salah, itu tetap salah. Iya. Gitu. Apalagi ini tempatnya sudah kayak gitu ya, dengan tujuan diludahkan kepada seseorang, berarti kan ada tujuannya tuh. Iya, tujuan. Tempatnya bersih. Tempatnya bersih juga, tempatnya bersih dalam ruangan gitu ya. Bau juga kan. Gitu. Dan ternyata meludahnya diarahkan kepada seseorang gitu, berarti tandanya kan ini, apalagi itu lebih parah gitu. Tadi aja di jalan aja, walaupun seperti itu tetap salah, apalagi ini gitu yang ada dalam ruangan dan ditujukan kepada orang lain, ya itu tetap salah banget, salah besar sih. Jadi memang beretika itu sangat penting ya dimanapun berada ya. Ya wajib. Iya, apalagi di dalam kitab akhlak kan juga Al-Qurbanin kan, yang kan ngajarin anak-anak itu ngeludah aja tuh, ngeludah di air itu, apalagi yang ada rayaknya terus itu nggak boleh gitu. Dia ngeludahnya tuh harus di kamar mandi, harus apa? Kenapa? Karena nanti kalau misalkan ada gamis yang gimana itu tersikat atau kena, terus ada lalat yang nempel di situ terus kena nasinya dia lagi kayak gitu. Makanya kan diarahkan itu kalau misalkan ngeludah atau gimana tuh ya di kamar mandi atau di air yang mengalir. Kayak tadi misalkan di orang itu dia emang niatnya emang enggak, tapi namanya ludah kan angin namanya ludah kena angin, emang ludah semana sih, pasti kan Ringan. tapi kan baunya itu loh, nauzubillah min dzalik kan, walaupun katanya Walaupun suci. nggak keluar cairan ya. Iya. Saya pernah nonton di TV. Gimana caranya? Antara politisi, pengacara. Oh, dia meludah-ludahan juga tuh ya. Wah, gitu. Aduh. Itu pun tidak sopan. Gak pernah kayak gitu. Dia mengomentari orang di TV 2 kan lagi ada perdebat dan statementnya ibaratnya mungkin dianggap statement salah seorang rendah gitu ya. Statement yang rendahan gitu. Kemudian dia gitu di acara TV. Itu pun tidak beretika. Apalagi kalau ada itunya ya. Apalagi kalau ada kuahnya. Kuahnya. Aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi masalah meludah ya, sebagai umat Islam kita harus beradab ya. Kalau perlu, buat apa sih ngeludah? Yang ngeludah itu kan kalau melihat sesuatu yang menjijikan, bau dan sebagainya. Itu pun tetap harus ada tata caranya, jangan asal baik.
Ya Jadi gitu. merendahkan orang itu kan nggak boleh. Mm-mm. Walaupun dia, ya tadi kan kita bicara muslim, non muslim pun tidak boleh direndahkan dengan cara diludah gitu. Jadi ludah meludah itu nggak boleh antar sesama manusia. Hewan pun kan nggak boleh. Emang ada boleh kita meludahi hewan? Iya, jangan kan hewan di makanan ada kita nggak boleh ngeludahin ke makanan ya kan. Makanya kan saking beretika banget gitu ya Islam itu sampai ke ludah aja tuh ada ajarannya. Ya ada. Ini apalagi kan di podcast di podcastnya udah banyak yang nontonnya. Itu kan mengajarkan etikanya tuh gimana coba, walaupun ada yang bela, ada yang ini mah cuma bercanda, tapi kan ya gimana itu hati seseorang kan kita nggak tahu. Terus emang itu udah nggak beretika juga. Terus yang nanti kalau ditonton sama gen-gen yang di bawah itu gimana? Itu pun Ayo. kan candaan ya. Siapa yang mengira meludahi itu lucu coba? Ada nggak orang menganggap meludahi wajah itu lucu? Ada nggak? Enggak. Kita pun melihat orang kalau itu kan malah kasihan ya kan, benci kepada orang yang kayak gitu. Nggak ada lucu-lucunya sama sekali. Enggak ada. Kayak gitu. Kata Om Ded. Oh, Om Ded yang mana? Iya. Ya kan katanya apa kata Om Ded tuh di komentarnya katanya? Apa coba? Masih ingat? kayak pelajaran aja ya. Gimana? Komentar. Apa katanya? Iya katanya kan Om dia tuh balas kan di kolom komentar itu. Katanya emang kamu yakin ada ludahnya gitu. Yakin Terus kan ada dilihat gitu. bisa bedain nggak bercanda apa enggak gitu. Seolah-olah ya hal yang seperti itu dimaklumi dan diwajarkan atas nama komedi gitu ya. Padahal kan nggak seperti itu gitu ya. Kalaupun misalnya si sad boy itu ditanya Ridho nggak diludahi, kalau saya sih mikir dia pasti nggak apa-apa. Orang karakter kayak gitu. Dan kalaupun ya korban itu bilang nggak apa-apa ya, tetapi tetap gitu ini adalah bagian dari sebuah adab ataupun etika yang harus dijunjung tinggi, apalagi di Indonesia. Indonesia itu terkenal kan sebagai rakyatnya itu yang ramah gitu ya. Apalagi kita sebagai seorang muslim lah ya, lebih global lagi. Nah, apapun tindakan hal-hal yang bisa menghina, melecehkan orang lain gitu, entah orang lain tuh ridho atau enggak ridho diperlakukan seperti itu, tetapi ini harus kita suarakan bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang mencederai karakter bangsa yang tidak pernah sama sekali ya kita diajarkan melakukan hal yang demikian gitu ya. Bahkan kita dijunjung tinggi ya, al muslimu akul muslim, seorang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya, harus saling menjaga, saling menghormati, menghargai. Bahkan kalau ada aib ya teman kita ya punya aib, itu harus ditutupi gitu ya, nah, sampai disebarkan, apalagi gitu ya ini malah diludahi. Ya mudah-mudahan yang bersangkutan ya segera untuk mau menerima masukan kritikan seperti ini dan memperbaiki diri itu. Ya itu ya sangat sekali ya pesannya, bagus. Jadi memang dari Kang Dedi, dari Kang Yuda tuh memang intinya kita harus beretika gitu, bercanda tuh jangan berlebihan kayak gitu. Tadi aja ludah dengan tanpa kuah aja tuh, tanpa air aja tanpa ludahnya itu nggak boleh gitu kan, merendahkan seseorang, apalagi ini yang ada kayak gitu. Baik, mungkin itu saja dari kami. Kalau misalkan sobat nggak jadi ada tanggapan tersendiri tentang ludah meludah, boleh di kolom komentar. Ada yang pernah diludahi juga, astagfirullahaladzim. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.